biar nanti temennya menyusul. Kalian sambil itu ya, bilang ke temennya untuk segera join. Saya langsung mulai aja. Oke, saya mulai aja ya, Rek, biar nanti temennya menyusul. Nah, jadi di materi koloid ini kalian akan mempelajari tentang apa itu sistem koloid, lalu sifat-sifatnya, lalu pembuatan dari koloid, juga penerapannya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu koloid? Apa koloid itu kira-kira? Yang kayak apa? Ada yang sudah pernah tahu? Kalau enggak, saya coba lihatkan ini foto-foto yang berhubungan sama koloid. Nah, di sini ada gambar cat, ada kosmetik, ada air sabun, ada es krim. Oh, puasaan ya, tapi gambarnya berupa makanan sama minuman. Nah, ada agar-agar. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari koloid. Nah, jadi kalau kalian perhatikan cat itu kan enggak cair kan? Enggak cair seperti air, juga enggak padat seperti batu. Gitu. Jadi dia itu seperti ada di tengah-tengahnya. Gitu. Atau yang lebih busa juga. Busa ini kan juga enggak, bukan seperti gas gitu kan, bukan juga seperti air gitu, tapi ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi koloid itu memang ada di tengah-tengah dari zat-zat yang seperti itu tadi gitu. Jadi saya kembali lagi ke atas. Nah, oke, berbicara tentang koloid itu tidak jauh dari tentang dispersi. Apa itu dispersi? Nah, dispersi itu adalah ini penyebaran merata dari dua fasa. Ada fasa yang namanya terdispersi, ada yang juga medium pendispersi. Ini kalau kalian perhatikan ini mirip sama yang kemarin dulu sudah pernah dipelajari, yaitu tentang campuran. Nah, campuran itu kan ada yang campuran homogen, ada yang campuran heterogen. Nah, jadi ibaratnya ya dispersi itu adalah campuran. Jadi ada dua macam, ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, sedangkan yang heterogen itu bedakan lagi menjadi suspensi sama koloid. Nah, tapi di sini lebih tepat menggunakan istilah dispersi. Jadi sistem dispersi itu ada yang ini, dispersi molekuler, ada yang dispersi kasar, ada yang dispersi halus. Jadi yang molekuler itu seperti larutan-larutan yang sejati. Jadi misalnya air dicampurkan sama garam. Nah, jadi kan setelah diaduk kalian tidak bisa membedakan mana garamnya, mana airnya, tapi kan mereka itu semuanya menyatu bersama, gitu kan, membentuk suatu larutan. Nah, tapi ada juga yang dispersi kasar. Jadi ini seperti pencampuran antara air sama pasir. Setelah diaduk pun mereka akan tetap terpisah, masih bisa dibedakan mana airnya, mana pasirnya, gitu kan. Nah, tapi di antara kedua ini ada di antara molekul sama kasar itu ada yang namanya dispersi halus. Nah, dispersi halus inilah yang disebut dengan koloid. Nah, jadi visualisasinya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya larutan, nah ini akan melebur semuanya, menyatu semuanya antara fase terdispersi sama medium pendispersi. Atau dengan kata lain yang kalian kenal, zat terlarut dengan zat pelarutnya gitu. Jadi terdispersinya itu adalah terlarut, medium mendispersi adalah pelarutnya gitu. Tapi yang suspensi kasar ini masih bisa dibedakan. Gitu. Tapi kalau koloid yang dispersi halus ini itu ada di tengah-tengah antara larutan sama suspensi. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Saya ngomong dari tadi ini ada yang mau perhatikan kan ya? Halo, dengar kan Ada, suara Bu. saya? Oke, dah. Ya, dengar. Oke, jadi ini seperti ini fase terdispersi adalah zat yang terdispersi, misalnya susu gitu. Medium mendispersinya itu adalah air, kayak gitu.
Oke, kita lanjutkan ke perbandingan sifat dulu antara larutan, koloid, sama suspensi. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya buku pelajaran BTP itu, kalian juga akan menemukan tabel seperti ini. Ada yang ini dilihat dari fasanya. Jadi kalau larutan itu satu fasa, koloid itu sama seperti suspensi, jadi ada 2 fasa gitu. Ini stabil, ini mudah mengendap, yang suspensi koloidnya sukar mengendap gitu. Ini larutannya tidak dapat disaring, ini yang suspensi dapat disaring. Nah, tapi koloid itu karena ada di tengah-tengah, jadi dia itu juga dapat disaring seperti suspensi, tapi penyaringnya itu tidak bisa sembarang penyaringan, dia harus menggunakan penyaringan yang ultra gitu. Nah, ini yang tampak jelas perbedaannya. Yang larutan itu yang campuran homogen, suspensi itu yang heterogen. Nah, tapi kalau koloid itu tampak seperti homogen gitu. Jadi mendekati seperti sifatnya larutan. Nah, ini ukuran partikelnya itu kurang dari 1 nanometer, sehingga dia akan bercampur seluruhnya gitu ya, bersama pelarutnya. Nah, yang suspensi lebih dari 100 nanometer, sangat besar gitu. Nah, sedangkan koloid itu ada di tengah-tengahnya, jadi 1 sampai 100 nanometer. Ini sistem dispersinya molekuler, tadi sudah ya, yang ini dispersi kasar, yang ini dispersi halus. Contohnya larutan gula, air laut gitu kan, jadi kan tidak bisa dibedakan lagi mana gula, mana airnya gitu. Kalau suspensi tadi air sama pasir. Nah, sedangkan koloid itu ada seperti ini, sabun gitu, susu, seperti itu. Oke, sekarang ke sifat-sifat koloid. Nah, ini ada sifat-sifat koloid ada 8 macam. Ada efek Tyndall, ada gerak Brown, ada elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil, lioform. Nah, apa itu? Kita coba jelaskan satu-satu. Nah, kalau efek Tyndall itu efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas. Nah, seperti apa? Ini coba kita bandingkan. Nah, antara larutan sama koloid. Nah, kalau larutan diterangi dengan cahaya itu akan diteruskan gitu kan. Nah, tapi kalau koloid itu cahayanya akan dihamburkan, berbeda di sininya ya. Seperti itu. Ini bedanya antara larutan sama koloid. Kalau disinari sama cahaya. Nah, kalau suspensi malah dia tidak bisa diteruskan kan, tidak bisa dihamburkan juga tidak bisa diteruskan. Gitu. Itu tadi efek Tyndall berkaitan sama penghamburan cahaya. Lalu ada gerak Brown. Oh, ini masih ada. Efek penghamburan, tapi ini videonya kayaknya nggak bisa. Nah, yang jelas ini kelihatan ya, ini adalah air sabun disinari. Nah, jadi kan seperti dihamburkan gitu. Nah, penghamburan cahaya oleh partikel koloid itu disebut dengan efek Tyndall. Ini penjelasannya, air sabun dihamburkan, maka cahaya akan diteruskan, sedikit diteruskan, tapi kebanyakan dihamburkan gitu. Perbedaannya dengan larutan tadi sudah. Nah, sekarang ke gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerakan acak. Nah, gerakan acak yang tidak beraturan dari partikel-partikel koloidnya. Nah, jadi dia akan menyebabkan gerak Brown ini akan menyebabkan koloid itu tetap stabil layaknya si larutan gitu. Dia akan homogen seperti larutan, tapi dia tidak akan mengendap. Gitulah. Jadi gerak Brown acak ya seperti ini simulasinya gitu. Itu tadi gerak Brown. Lanjut ya, saya agak cepat ya. Lalu ada elektroforesis. Apa itu elektroforesis? Nah, kan kalau dilihat dari namanya, jadi kan ini berkaitan sama elektro. Elektro itu kan kaitannya sama listrik gitu kan. Nah, jadi elektroforesis itu adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menentukan muatan partikel koloid, memproduksi barang industri, karet, kayak gitu. Langsung dah ke visualisasinya dari elektroforesis.
Nah, ini elektroforesis gerakan partikel koloid karena pengaruh medan. Nah, jadi di sini kan otomatis kan ada ion-ionnya di dalam koloid itu. Ada ion negatif, ada ion positif yang warna kuning. Ion negatifnya merah. Nah, ini kalau didekatkan sama medan listrik, maka yang ion negatif akan bergerak ke kutub positif. Sedangkan yang kutub positif, ion positif itu akan bergerak ke kutub negatif, seperti itu. Jadi akan berpengaruh terhadap medan listrik. Kita lanjutkan ke adsorpsi. Nah, adsorpsi itu adalah intinya adalah penyerapan. Jadi penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa lain sehingga partikel itu bisa bermuatan. Jadi awalnya koloid itu tidak bermuatan, tapi karena ada sesuatu yang bermuatan, maka dia akan menyerap gitu loh. Agar partikel itu bisa bermuatan. Jadi contohnya ini koloid FeOH 3 kali akan bermuatan positif karena dia akan menyerap ion H+. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya. Nah, ada koloid FeOH 3 kali. Ada ion-ion positif, maka dia akan diabsorpsi, diserap. Nah, menyebabkan koloid FeOH 3 kali itu bermuatan positif gitu. Kita lanjutkan ke koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan. Nah, jadi jadi yang tadi itu FeOH 2 kali itu yang tadi sudah bermuatan positif akan menyerap ion negatif. Nah, sehingga akan menyebabkan ini kerusakan stabilitas sistem koloid. Nah, sehingga dia akan membentuk endapan atau menggumpal gitu. Jadi ini salah satu sifat dari koloid. Ada koloid pelindung. Koloid pelindung ya berarti ya digunakan untuk melindungi muatan koloid gitu saja. Nggak usah dialisis. Nah, ini dialisis. Mungkin ada yang pernah dengar konsep dialisis di ini darah gitu ya, pencucian darah gitu kan. Nah, itu adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan gitu. Jadi ion-ion pengganggu di sini akan dikeluarkan gitu bersamaan dengan air. Gitu. Jadi dialisis biasanya berfungsi dalam proses pembersihan darah. Nah, ini liofil sama liofob. Fob, mungkin kalian tahu ya fobia, istilah fobia. Fobia itu kan takut, gitu kan? Nah, jadi liofob itu adalah ini koloid yang tidak menarik medium pendispersinya. Jadi maksudnya takut terhadap medium pendispersinya sehingga dia tidak akan menarik. Nah, lawan kata dari fobia itu feel gitu, fob feel gitu. Kalau feel berarti dia menarik. Itu saja untuk mengingat-ingatnya. Kalau fobia berarti dia tidak menarik. Kalau feel berarti dia menarik medium pendispersinya, gitu ya. Nah, jika medium pendispersi berupa air, jadi kalau misalnya medium pendispersinya itu berupa air, maka dia akan disebut dengan hidrofil sama hidrofob gitu. Jadi lionya itu diganti kata hidro. Tuh. Sepertinya sebelum ke penerapan kayaknya harus itu. Oh, ini dulu perbedaan sol hidrofil sama hidrofob. Ini kayaknya bisa dibaca sendiri ya antara hidrofil sama hidrofobnya. Oke. Hidrofil. Nah, ini berarti dari aspek efek tindalnya antara stabil dengan tidak stabilnya, reversibel sama irreversibel seperti itu. Sebentar, yang penting dulu itu adalah jenis-jenis koloid itu yang nah ini macam-macam koloid. Ya, munyer-munyer. Tunggu. Oh, screen sharing has stopped. Oh.
Nah, ini dia jenis-jenis koloid gitu. Jadi ada tadi ya, ada 2 macam ya, ada fase terdispersi sama medium pendispersi. Nah, jadi fase terdispersinya ada 3 macam, yaitu padat, cair, gas. Fase pendispersi juga sama, ada cair, padat, gas gitu. Ada 3 macam itu. Nah, untuk yang fase terdispersinya berupa padat, sedangkan medium pendispersinya itu adalah gas, berarti kan padat dalam gas. Nah, itu nama koloidnya itu disebut dengan aerosol padat. Jadi contohnya kalau misalnya kalian dalam kehidupan sehari-hari kayaknya jauh lebih masuk ke otak gitu ya. Nah, kayak ini asap dan debu. Kalau debu, saya misalkan debu saja. Nah, debu itu kan sifatnya bukan gas juga kan, tapi kayak ada partikel-partikel padatnya. Nah, jadi itu asap dan debu itu adalah contoh dari jenis koloid aerosol padat atau yang fase terdispersinya berupa padat, medium pendispersinya adalah gas gitu. Nah, lanjut ya untuk yang padat dalam cair. Nah, padat dalam cair kayak agar-agar. Lah agar-agar itu mungkin pada puasaan ini mungkin juga banyak ya agar-agar temannya lagi apa cincau gitu ya. Nah, itu kan juga nggak padat banget, juga bukan berupa cairan. Nah, itu termasuk koloid gitu. Jadi dengan kata lain kalian itu sehari-harinya itu pernah makan koloid gitu. Jadi jangan kaget bahwa apa yang kalian makan, kalian kenakan itu adalah berhubungan sama kimia gitu. Nah, itu adalah padat dalam cair. Namanya itu adalah sol. Gitu. Jadi kalian makan sol, bukan sol yang sol sepatu itu, beda lagi gitu. Nah, tapi sol sepatu itu kayaknya juga itu ya, padat dalam cair gitu kan, teksturnya mirip sama agar-agar gitu, cuman bedanya tidak bisa dimakan, yang agar-agar ini bisa dimakan gitu ya. Lalu yang ini fase terdispersinya padat dalam padat. Nah, padat dalam padat itu contohnya adalah kaca berwarna. Nah, ini namanya adalah sol padat. Kalau tadi yang atas ini adalah sol cair karena padat dalam cair. Kalau padat dalam padat itu sol padat, contohnya kaca berwarna. Lalu yang ini fase terdispersinya cair dalam cair. Nah, ini kayak susu gitu, santan, lotion gitu, krim. Nah, krim malam, krim siang gitu. Mungkin yang perempuan sering menggunakan ini lotion. Nah, itu adalah contoh dari koloid emulsi. Itu namanya, cair dalam cair. Lalu yang cair dalam gas. Nah, ini cair dalam gas. Itu contohnya adalah kabut atau awan. Nah, jadi kayak proses pembentukan hujan itu kan awannya sudah mengandung air yang cukup banyak sehingga kalau sudah tidak bisa menampung akhirnya turun hujan gitu kan. Nah, jadi maksudnya di dalam awan itu ya ada cair gitu, tapi bentuknya itu adalah berupa gas gitu loh. Jadi fase terdispersinya cair dalam gas, namanya adalah aerosol cair. Nah, tapi yang tadi itu yang atas padat dalam gas, contohnya debu itu adalah aerosol padat. Nah, ini cair dalam gas adalah aerosol cair. Jadi namanya itu mirip-mirip gitu. Lalu ada yang ini cair dalam padat. Nah, contohnya ada keju, ada mentega, ada mutiara gitu. Itu kan awalnya ya ini seperti ini dah cair dalam padat gitu. Jadi kan keju itu seperti padatan gitu ya, tapi yang nggak padat-padat bener gitu. Dia adalah emulsi padat. Adalah gas dalam cair. Nah, ini contohnya busa sabun tadi. Ada krim kocok gitu. Itu namanya buih atau busa, sama dengan contohnya. Ada gas dalam padat. Nah, ini gas dalam padat mungkin lebih di batu apung. Batu apung itu kan batu yang bisa mengapung gitu kan. Nah, dia berupa padatan, tapi karena kenapa kok dia bisa mengapung? Nah, karena isinya itu adalah gas gitu. Jadi fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya adalah padat. Namanya koloidnya itu adalah busa padat gitu. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 ya. Cuman nomornya ini kurang ke atas itu. Jadi ada 8 jenis koloid. Gitu. Penggunaannya, oke ke penggunaan dulu dah. Nah, ini penggunaan koloid. Kalau dalam bidang kosmetik ini ya berupa krim, lotion gitu, gel, ada hair cream gitu. Ya, pokoknya yang berupa seperti itu dah. Berupa di antara tengah-tengah antara larutan sama suspensi itu adalah termasuk koloid gitu. Lalu
ada ini dalam makanan, dalam bidang makanan. Mohon maaf ya, gambarnya berupa makanan sama minuman. Semoga puasanya imannya tetap terjaga. Ini berupa ada es krim gitu, ada mayones, ada agar-agar. Nah, ini kan teksturnya kenyal-kenyal gitu kan. Susu, ada santan, sirup gitu. Oke, jangan lama-lama nanti tergoda. Nah, dalam bidang farmasi juga itu ada koloid juga. Nah, ini juga krim tadi kan termasuk, tapi krimnya untuk penyakit kulit. Ada sirup. Nah, sirup obat itu kan juga nggak cair, nggak begitu cair, juga nggak begitu padat. Nah, tapi kan dia di tengah-tengahnya. Ada juga minyak, gitu, minyak ikan seperti itu. Itu penggunaan koloid. Oke, itu tadi sudah sistem koloid, sifat tadi sudah. Sekarang ke penerapan. Nah, penerapan koloid itu dalam ini pengolahan air bersih. Nah, tadi kan salah satu sifat koloid ada koagulasi. Masih ingat apa itu koagulasi? Bisa dijawab? Apa yang tadi koagulasi? Konsepnya. Penggumpalan partikel Pengendapan. koloid. Ya, penggumpalan ya, penggumpalan untuk Ya. membentuk endapan gitu. Jadi maksudnya ini untuk kotoran-kotoran tadi itu digumpalkan gitu. Jadi menggunakan sifat koloid, koagulasi, lalu disaring dan diadsorpsi. Nah, kalau tadi adsorpsi itu apa tadi? Penyerapan ion. Ya, penyerapan ion-ion yang mengganggu gitu. Lalu didesinfeksi. Maksudnya ini untuk menghilangkan bakteri-bakterinya gitu. Jadi ini adalah skema proses pengolahan air menggunakan konsep koloid gitu. Jadi artinya tadi itu airnya itu diendapkan, dikoagulasi yang kotoran-kotorannya itu, lalu air bersihnya nanti masuk ke proses penyaringan. Nah, menggunakan pasir dan kerikil gitu. Lalu masuk ke adsorpsi menggunakan ini ALOH 3 kali. Nah, tadi diserap yang kotor-kotor itu sehingga masuk ke desinfeksi. Nah, ini berarti kan desinfektan gitu kan, maksudnya dihilangkan yang kuman-kuman bakterinya gitu sehingga nanti muncul air bersih seperti itu. Itu tadi penerapan koloid. Nah, sekarang ini ke pembuatan koloid. Nah, untuk pembuatan koloid itu ada cara kondensasi, ada cara dispersi, ada juga yang koloid asosiasi. Ke kondensasi dulu. Nah, kalau kondensasi, mungkin kalian dulu pernah belajar tentang proses pembuatan hujan, gitu ya. Ada kan yang namanya kondensasi. Nah, jadi kan pengembunan kan kondensasi itu. Jadi maksudnya ini penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid. Nah, nanti ini juga berupa pendinginan gitu. Lalu penggantian pelarut, nah juga pengembunan uap gitu. Saya lanjutkan dulu. Nah, ada yang kondensasi reaksi pengendapan juga gitu. Jadi diendapkan untuk membentuk ukuran koloid. Nah, ini cara-cara kondensasi ada yang berupa reaksi redoks gitu. Jadi bilangan oksidasinya berubah, ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah, ini kan H2S, berarti kan S-nya di sini biloxia -2. -2 menjadi S0 gitu. Jadi kan min 2 ke 0 berarti dia turun. Nah, sedangkan yang ini O2 berarti kan min 2, min 4 ya. S-nya berarti di sini kan plus 4. Oh, tadi min 2 ke 0 naik ya. Min 2 ke 0 naik, berarti reaksi oksidasi. Sedangkan yang ini SO2 berarti kan S-nya plus 4. Plus 4 ke 0 turun berarti reduksi gitu. Jadi menggunakan konsep reaksi redoks. Ada juga yang menggunakan konsep hidrolisis yang kemarin sudah kalian pelajari. Berarti kan reaksi sama air, pemecahan sama air gitu kan. Jadi ada FeCl3 direaksikan sama H2O, nah, maka di sini akan membentuk FeOH 3 kali plus HCl. Nah, inilah FeOH 3 kali ini koloidnya gitu untuk membentuk koloid dari reaksi hidrolisis. Ada yang menggunakan dekomposisi rangkap gitu. Nah, ini hanya berupa reaksi itu aja. Ini kan Bu Nisa, ya.
Mohon maaf sebelumnya, Bu. Tapi green screen-nya ada kelihatan, Bu. Hah? Iya dah. Gelap. Yang Iya. lainnya juga merasakan yang sama. Iya, Bu, gelap, Bu. Tapi kelihatan. Gelap hitam. Enggak, Bu. Hitam gitu, Bu. Sudah lama? Apa dari awal? Enggak, awal-awal masih kelihatan. Oh, awal-awal masih kelihatan. Oh, gitu. Iya. Oke, saya coba muat ulang kalau gitu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Oke. Kalau di saya baik-baik saja gitu. Tapi kalau di kalian, kalau kalian tidak bilang ya saya juga nggak tahu gitu kan. Oke, terima kasih sudah mengingatkan gitu. Oke, ini ya yang tadi reaksi redox, ini hidrolisis. Ini yang tadi dekomposisi rangkap. Nah, ada juga yang menggunakan reaksi penggaraman. Nah, maksudnya reaksi penggaraman itu ya nanti akan membentuk garam gitu. Nah, tujuannya adalah membuat koloid garam yang sukar larut. Jadi untuk membentuk AgClS ini. Jadi untuk membentuknya menggunakan AgNO3 sama NaCl gitu. Oke, enggak apa-apa lah. Cara yang tadi kondensasi, ada cara dispersi sekarang. Nah, dispersi itu adalah proses pemecahan partikel kasar menjadi partikel koloid. Jadi maksudnya untuk dari yang suspensi itu ya, partikel kasar itu untuk membentuk koloid. Nah, dengan ada cara mekanik sama cara peptisasi gitu. Kalau mekanik itu ini digerus, partikel kasar itu digerus sampai tingkat kehalusan tertentu, lalu didispersikan ke medium pendispersi gitu. Jadi contohnya di sini dalam pembuatan sol belerang gitu. Lalu kalau peptisasi itu endapan dipecah dengan zat pemecah menjadi partikel koloid. Nah, jadi maksudnya kayak ini agar-agar itu dipecah dengan air gitu. Jadi kayak dicacah gitu, peptisasi gitu. Jadi ini ada dua cara yang termasuk cara dispersi, mekanik sama peptisasi. Nah, ada juga yang menggunakan cara ini, Bussur-Bredijk. Menggunakan elektrodispersi, jadi menggunakan sama aliran listrik, elektro. Nah, tapi ini digunakan untuk membuat sol logam. Nah, ini cara-caranya. Lalu ada cara homogenisasi, homogen. Jadi untuk menghomogenkan. Nah, dipakai untuk membuat emulsi. Oke lah. Ini koloid asosiasi, ini contohnya adalah contoh sabun sama deterjen gitu. Molekul sabun terdiri dari kepala sama ekor. Gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian mencuci piring misalnya, nah mencuci piring awalnya kan piring itu berminyak gitu, banyak lemaknya. Kalau misalnya kalian menggunakan air, minyaknya itu kan akan tetap nempel di piringnya gitu kan. Tapi ketika kalian menggunakan sabun, dibasuh dulu sama sabun, setelah itu dialiri sama air, maka minyak-minyaknya sama lemak-lemaknya yang membandel tadi itu juga akan luruh gitu kan, membuat piringnya bersih. Nah, bagaimana proses kerjanya? Nah, karena sabun itu punya dua bagian, ada yang kepala sama ekor. Lah kepalanya itu adalah bagian yang polar. Jadi polar itu suka kan sama air, berarti namanya adalah hidrofilik gitu. Jadi yang tadi adalah menarik medium pendispersinya. Sedangkan ekor itu sifatnya yang non polar. Jadi kalau non polar berarti kan tidak 10 menit lagi. Jadi dia sifatnya adalah hidrofob tadi itu. Jadi seperti ini contohnya, bagian kepalanya itu adalah yang COONA+, sedangkan bagian ekornya itu adalah rantai karbon. Nah, rantai karbon itu kan kalian tahu kalau hidrokarbon itu kan senyawa karbon kemarin yang sudah dipelajari di semester 1 itu kan nonpolar. Nah, makanya dia adalah hidrofobik. Inilah yang akan bereaksi sama lemak atau minyaknya gitu loh. Jadi dia akan menggumpalkan itu tadi, meluruhkan minyak sama lemak yang menempel pada piring. Nah, tapi ketika dibasuh sama air, maka yang akan bekerja itu adalah kepalanya ini. Gitu. Visualisasinya seperti ini. Nah, ini molekul deterjen akan menempel di minyak atau lemaknya itu, maka
akan diangkat, kotoran akan terangkat seperti itu. Jadi yang di sini itu menggunakan konsep ekor. Nah, ketika dibasuh sama air menggunakan konsep kepalanya ini yang bagian hidrofilik. Oke dah, kalau gitu yang terakhir ini adalah soal. Ayo coba silakan dibaca, kira-kira jawabannya apa? Persamaan antara koloid dan suspensi pada pembuatan zat padat dalam air. Yuk, apa? Siapa saja boleh menjawab. Silakan. Oh, dari tadi anak-anak ini chat ya. Nah, tidak terbaca. Oke, ayo nomor 1 kira-kira apa jawabannya? Salah enggak apa-apa kok, Rek. Coba aja. Ayo. Perbedaan antara koloid sama suspensi. Tadi yang koloid itu adalah dispersi halus, sedangkan suspensi adalah dispersi kasar. Nah, apa? Apakah keduanya sama-sama homogen? Keduanya stabil? Keduanya dapat disaring? Atau yang D, dispersi padatan dalam cairan? Atau keduanya membentuk endapan? Halo, silakan dijawab. Homogen. Oh, yang A. Oke, Nur Alif menjawab itu. Oke, saya klik ya. Yang A, keduanya homogen. Dan jawabannya adalah... Nah, gimana Alif? Jawaban Anda salah. Mau coba lagi? Yo, berarti bukan itu ya, bukan A. Jawabannya apa? Ayo, berarti. Ya, jelas bukan A ya. Tadi kan yang homogen adalah larutan, sedangkan suspensi adalah heterogen gitu kan. Nah, koloid itu tampak seperti homogen gitu. Jadi jelas yang A bukan persamaan antara koloid dan suspensi. Oke, ayo jawaban lain apa? Yang D, Bu. Yang D. Yang D. D. Keduanya, oh yang B. Keduanya stabil. Bukan, D, Bu. D. Oh, keduanya dispersi padatan dalam cairan itu. Oke, yang lainnya gimana? Sepakat ini? Kita coba ya. Apakah benar jawabannya? Ye, selamat. Jawaban Anda benar gitu. Ya, karena untuk membandingkan itu kan juga harus menggunakan konsep mikroskopis sama makroskopisnya gitu. Jadi, ya yang paling tepat adalah ini, koloid itu dispersi padatan dalam cairan seperti suspensi. Oh, langsung ngeklik yang nomor 2. Ya biar dah, nanti kalian belajar lagi ya. Yuk lanjut dah. Sekarang tadi yang nomor 1 sudah ya, yang D jawabannya. Yuk sekarang nomor 2. Contoh dari peristiwa koagulasi. Mana yang tepat? Koagulasi tadi itu apa konsepnya? Yang C. Yang C. Oke, jawaban lain? Biar temennya juga menjawab, ayo. Jangan hanya satu orang. Kan banyak ini yang hadir di. Apa yuk? Apa sepakat semua yang C atau mau nyoba yang B, yang A, yang D, yang E? Tadi koagulasi itu apa? Konsepnya apa? Penggumpalan. Koagulasi itu adalah penggumpalan. Tadi kan di apa tadi proses penjernihan air. Oke, yang jelas yang 4 benar gitu kan. Nah, ini kan yang 4 itu kan antara C sama E. Oke, kita coba yang C ya, jawaban tadi. Oke, ini. Yang nomor 1 itu pembentukan delta pada muara sungai itu termasuk adsorpsi juga gitu. Sedangkan yang 1-4 itu adalah koagulasi gitu. Jadi yang benar memang yang C 1 dan 4 gitu. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Oke, ini apa kira-kira jawabannya? Pasangan larutan yang tergolong dispersi koloid gitu. Jadi yang dibandingkan itu ada 5 larutan, warnanya seperti itu. Nah, setelah disaring, ini yang berbeda-beda. Ada yang keruh, ada yang jernih, ada yang agak keruh.
Nah, ketika menggunakan berkas cahaya, ada yang terlihat, ada yang tak terlihat. Nah, mana kira-kira yang termasuk koloid? Ini tadi berkaitan sama efek Tyndall tadi. Koloid tadi gimana efek Tyndallnya? Apa kira-kira jawabannya? Gimana tadi? Koloid tadi itu gimana? Menghamburkan cahaya atau tidak menghamburkan? Efek Tyndall tadi. Bingung. Tadi efek Tyndall, perlukah saya tunjukkan lagi? Ini efek Tyndall. Nah, ke perbandingannya antara larutan sama koloid. Jadi gimana? Tampak atau tidak tampak setelah disinari sama berkas cahaya? Tampak kan? Masih ada kan di sini? Iya, tampak, Bu. Oke, jadi ya sudah jelas. Yang mana berarti jawabannya? Kok bingung? Apa jawabannya berarti? A. 1 dan 3. Iya, 1 dan 3. 3 gitu kan? 3. Karena kan di sini berkas cahayanya terlihat gitu. Yang terlihat lagi yang nomor 3. Nah, kalau misalnya tidak terlihat berarti dia termasuk suspensi gitu kan? Yang tidak bisa meneruskan cahaya. Kalau larutan jelas dia akan meneruskan. Kalau suspensi dia tidak meneruskan karena kan terhalang sama molekul-molekul yang kasar tadi itu kan. Nah, sedangkan yang koloid dia akan menghamburkan cahaya, tapi kan jelas cahayanya masih tetap terlihat gitu kan. Jadi yang benar memang 1 dan 3 gitu. Ya. Oke, ini sudah selesai tentang materinya. Saya akan bahas nih kegiatan 4 di Google Classroom. Kayaknya belum terlihat ya. Terlihat nggak teka-teki silang gitu? Kegiatan 4. Nah, terlihat ya? Nah, ini ya. Kegiatan 4 itu jadi berkaitan sama koloid itu saya buat seperti teka-teki silang gitu. Jadi kalau misalnya penjelasan barusan itu kurang, silakan kalian bisa melihat video YouTube yang saya rekomendasikan ini. Atau kalau nggak pun kalian punya buku pelajaran itu silakan dibaca. Nah, untuk tugasnya itu ada di linknya. Nah, ini jadi kalian ada yang ini across, mendatar sama menurun. Nah, kalian jawab gitu. Nah, kalau ini kan bisa diklik ini, kalian isikan. Ya, gitu. Di sini misalnya apa gitu. Ini bisa kalian tuliskan gitu. Sesuai sama kalian jawab sama sesuai sama soal yang ada di sini. Lalu sebelum di screenshot nanti kan dikumpulkan di screenshot sesuai sama nomor absen kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya absennya nomor 10 lah berarti ini diklik di nomor 10 baru di screenshot gitu ya. Kalau absennya 13 berarti ya seperti ini gitu. Boleh boleh kelompokan sama teman-temannya gitu. Jadi setiap yang punya nomor absen menyumbangkan jawaban, boleh silakan gitu. Enggak pun sendiri juga enggak masalah, asalkan semua puzzle yang semua